Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan juga Bapak Jarot. Di sini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai buku besar dan neraca saldo mata kuliah pengantar akuntansi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan atau menyebutkan anggota dari kelompok 6. Anggota dari kelompok 6 yaitu 1. Hanif Iqbal Syah, 2. Risfatul Makfirah, 3. Rafika, 4. Ananda Syarifatul Umah, 5. Rahmawati Trinarmanto, dan yang terakhir Linda Hayu Pangesti. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari buku besar. Jadi buku besar adalah buku yang menunjukkan rincian mengenai transaksi secara lengkap maupun singkat dalam suatu akun yang sejenis selama periode tertentu, sehingga akun tersebut menunjukkan saldo akhirnya. Adapun tujuan dibuatnya buku besar ini yaitu untuk memindahkan transaksi yang telah dicatat di dalam jurnal ke dalam buku dengan menggunakan suatu akun yang sejenis, sehingga dapat diketahui saldo akhir akun tersebut. Fungsi buku besar pertama, sebagai alat yang dapat digunakan untuk meringkas data setiap transaksi yang sudah dalam jurnal, baik jurnal umum ataupun jurnal khusus. Fungsi kedua, sebagai alat yang digunakan untuk menggolongkan data keuangan. Yang ketiga, sebagai bahan atau informasi untuk menyusun laporan keuangan. Dan yang keempat, sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada atau yang sudah dicatat dalam jurnal. Contoh buku besar. Di sini ada tabel tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo, debit, dan kredit. Kolom pertama diisi tanggal transaksi di jurnal. Sedangkan kolom kedua yaitu di kolom ref diisi asal angka diambil. Misalnya di sini JU1 berarti dari jurnal 1 halaman 1. Nomor 3 ada di kolom debit, diisi angka transaksi yang bersangkutan jika memang posisi di jurnal umum di debit. Nomor 4 di kolom kredit, diisi angka transaksi yang bersangkutan jika memang posisi di jurnal umum di kredit. Nomor 5 ada di kolom saldo bagian debit, diisi saldo angka dari kolom nomor 3 debit atau merupakan selisih jumlah debit dengan kredit besar mana. Jika besar debit, maka letakkan di debit sebesar selisihnya. Nomor 6 yaitu kolom saldo bagian kredit, diisi saldo angka dari kolom nomor 4 atau merupakan selisih jumlah debit dengan kredit besar mana. Jika besar kredit, maka letakkan di kredit sebesar selisihnya. Posting jurnal umum ke dalam buku besar. Posting adalah pemindahan bukuan angka masing-masing akun yang terdapat dalam jurnal umum ke buku besar yang bersangkutan. Adapun langkah-langkah posting jurnal ke dalam buku besar. Yang pertama, siapkan buku besar yang diperlukan. Ingat, tiap satu akun dibuatkan satu buku besar, tetapi harus diperhatikan bahwa untuk akun yang sama cukup dibutuhkan satu buku besar. Yang kedua, setiap buku besar harus ditulis kode akunnya. Yang ketiga, pindahkan jumlah setiap transaksi dalam jurnal ke dalam buku besar masing-masing di tempat yang sesuai. Yang keempat, tuliskanlah di kolom referensi buku besar jurnal umum asal angka yang dipindahkan bukuan dari jurnal umum. Yang kelima, tuliskanlah nomor kode buku besar akun yang bersangkutan di kolom referensi jurnal umum. Yang keenam, dalam posting harus dilakukan secara urut. Contoh posting ke dalam buku besar, ada jurnal umum sama ada BPKs. Di dalam jurnal umum ada data tanggal, akun, referensi, debit, sama kredit. Tanggalnya
Contohnya itu 1 Juni 2018, akunnya kas sama modal, referensi 111 sama 301, debitnya 100.000, kreditnya 100.000. Adapun BBKS-nya, tanggal, ada keterangan, ada referensi, debit, kredit, ada saldo debit dan saldo kredit. Tanggalnya itu tetap 1 Juni. Referensinya itu JU1 itu Jurnal Umum halaman 1, debit 100, saldo debit juga 100. Berikut adalah jurnal umum yang akan diposting ke dalam buku besar. Yang pertama ada akun kas yang bertambah di sebelah debit 100 juta, gedung yang bertambah di sebelah debit 50 juta, dan modal yang bertambah di sebelah kredit 150 juta. Yang kedua ada akun peralatan yang bertambah di sebelah debit 10 juta, dan kas yang berkurang di sebelah kredit 10 juta. Yang ketiga ada perlengkapan yang bertambah di sebelah debit 5 juta, dan kas yang berkurang di sebelah kredit 5 juta. Yang keempat, ada peralatan yang bertambah di sebelah debit 30 juta, utang usaha yang bertambah di sebelah kredit 10 juta, dan kas yang berkurang di sebelah kredit 20 juta. 5. Ada kas yang bertambah di sebelah debit 200.000 dan pendapatan jasa yang bertambah di sebelah kredit 200.000. 6. Ada kas yang bertambah di sebelah debit 400.000, piutang yang bertambah. Yang ketujuh ada perlengkapan yang bertambah di sebelah debit 3 juta, kas yang berkurang di sebelah kredit 1 juta, dan utang usaha yang bertambah di kredit sebesar 2 juta. Kedelapan ada beban listrik yang bertambah di sebelah debit 200.000, beban telepon yang bertambah di sebelah debit 100.000, dan kas yang berkurang di sebelah kredit 300.000. Yang kesembilan ada kas yang bertambah di sebelah debit 50 juta, dan utang bank yang bertambah di sebelah kredit 50 juta. Yang ke-10 ada peralatan yang bertambah di sebelah debit 20 juta, wesel bayar yang bertambah di sebelah kredit 15 juta, dan kas yang berkurang di sebelah kredit 5 juta. Ke-10 ada peralatan yang bertambah di sebelah debit 20 juta, wesel bayar yang bertambah di sebelah kredit 15 juta, dan kas yang berkurang di sebelah kredit 5 juta. Yang ke-11 ada prive yang bertambah di sebelah debit 500.000 dan kas yang berkurang di sebelah kredit 500.000. Ke-12 ada kas yang bertambah di sebelah debit 1 juta, piutang usaha yang bertambah di sebelah debit 500.000, dan pendapatan jasa yang bertambah di sebelah kredit 1.500.000. 13 ada beban gaji yang bertambah di sebelah kas 1.500.000 dan kas yang berkurang di sebelah kredit 1.500.000. JU1 di keterangan ada di kredit 1 juta, hasilnya 64.400.000. Tanggal 15 Juni JU1 di keterangan ada di kredit 300.000. Jadi saldo akhirnya debit 64.100.000. Tanggal 20 Juni JU1 debit 50 juta, saldo akhirnya debit 114.100.000. Tanggal 22 Juni JU1 kredit 5 juta, di keterangan saldo akhirnya debit 109.100.000. Tanggal 25 Juni ref JU1 dengan menggunakan transaksi kredit 500.000, sehingga saldo akhirnya berada pada debit 108.600.000. Tanggal 26 Juni JU1 debit 1 juta, saldo akhirnya debit 109.600.000. Kemudian tanggal 28 Juni JU1 di keterangan kredit 1.500.000, saldo akhirnya debit 108.100.000. Yang kedua yaitu piutang usaha dengan kode 1113. Berdasarkan contoh jurnal umumnya, di sini diterangkan bahwa tanggal 10 Juni melakukan transaksi pada debit 600.000. Jadi saldo akhir pada piutang usahanya ada di debit 600.000. Tanggal 26 Juni JU1 di keterangan terdapat pada debit 500.000. Jadi saldo akhirnya berada di debit 1.100.000. Yang ketiga ada akun perlengkapan dengan kode 1119. Yang pertama pada tanggal 6 Juni dengan ref JU1 dan di keterangan terdapat pada debit 5 juta. Hasil saldo akhirnya berada di debit 5 juta. Kemudian pada tanggal 12 JU1 debit 3 juta. Saldo akhirnya yaitu 5 juta tadi ditambah 3 juta. Dan hasil akhirnya berada pada di saldo debit
8 juta. Yang keempat yaitu pada akun perlengkapan dengan kode 1211. Yang pertama pada tanggal 4 Juni dengan ref JU1 debit 10 juta, saldo akhirnya berada di debit 10 juta. Kemudian tanggal 7 JU1 dengan debit 30 juta, saldo akhirnya berada di debit 40 juta. Kemudian pada tanggal 22 JU1 dengan debit 20 juta, saldo akhirnya berada di debit 60 juta. Kemudian ada di gedung dengan kode 1215 yang melakukan transaksi pada tanggal 1 Juni JU1 dengan menggunakan debit 50 juta, hasil akhirnya ada di saldo debit 50 juta. Keenam, ada utang usaha dengan kode 2111. Yang pertama melakukan transaksi pada tanggal 10 Juni dengan ref JU1 debit 600.000, saldo akhirnya berada di debit 600.000. Yang kedua pada tanggal 26 Juni JU1 dengan debit 500.000, hasil akhirnya 600.000 ditambah 500.000 tadi berada di saldo debit 1.100.000. Wesel bayar dengan kode 2111 melakukan transaksi pada tanggal 22 Juni dengan ref JU1 berada pada kredit 15 juta. Saldo akhirnya yaitu kredit 15 juta. Selanjutnya ada utang bank dengan kode 2211 melakukan transaksi pada tanggal 22 Juni dengan ref JU1 melakukan transaksi dengan kredit 20 juta sehingga saldo akhirnya yaitu berada pada kredit 20 juta. Ada modal dengan kode 3111 melakukan transaksi pada tanggal 1 Juni dengan ref JU1 melakukan transaksi dengan menggunakan kredit 150 juta sehingga saldo akhirnya yaitu pada kredit 150 juta. Posting buku besar Prive, kode akun 3113, tanggal 25, referensi JU1, angka debitnya 500, saldo di debitnya 500. Posting buku besar pendapatan jasa, kode akun 4111, di tanggal 8, referensi JU1, angka kreditnya 200, saldo di kreditnya 200. Di tanggal 10, referensi JU1, kreditnya 1000 ditambah 200 menjadi 1200, saldo kreditnya. Tanggal 26, referensi JU1, angka kreditnya 1500 ditambah 1200, saldo akhir kreditnya menjadi 2700. Posting buku besar beban gaji, kode akun 5111, tanggal 28, referensi JU1, angka debitnya 1500, saldo di debitnya 1500. Posting buku besar beban listrik, kode akun 5113, tanggal 15, referensi JU1, angka debitnya 200, saldo di debitnya 200. Posting buku besar beban telepon, kode akun 5114, tanggal 15, referensi JU1, angka di debitnya 100, saldo di debitnya 100. Setelah memposting semua data jurnal ke buku besar, selanjutnya menyusun neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance adalah suatu daftar yang berisi akun-akun yang mempunyai saldo di buku besar. Caranya yang pertama, membuat judul Keep Up Service neraca saldo per 30 Juni 2018. Kolomnya ada kode akun debit, kredit. Untuk penghiasannya, kode akun disusun dari yang terendah hingga yang tertinggi. Kode akun 1111 untuk kas, debitnya 108.300.000. 113 untuk piutang usaha, debitnya 1.100.000, kredit 12 juta. 1119 untuk perlengkapan, debitnya 8 juta, kredit 15 juta. 1211 untuk peralatan 60 juta, debitnya, kreditnya 50 juta. 1215 untuk gedung, debitnya 50 juta, kreditnya 150 juta. 2111 untuk utang usaha, debitnya 500.000,
2114 untuk pasar bayar, kreditnya 2.700.000. 2211 untuk utang bank, debitnya 1.500.000. 3111 untuk modal, debitnya 200. 3113 untuk prive, debitnya 100.000. Hasilnya debit kredit harus balance. Jadi hasil dari debit 229.700.000, kreditnya 229.700.000. Sekian video presentasi dari kelompok 6. Kami menyadari adanya kekurangan dalam presentasi kami, maka dari itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.